Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ruslan Abdul Goni, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 02 Lodaya, Kabupaten Pemalang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas ataupun sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif, yang mana merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Diharapkan hal ini akan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dengan harapan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid hanya memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Maka seorang guru harus dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, maka guru akan dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian juga posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri
sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi yang sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah bahwa saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum serta pemantau. Seharusnya sebagai guru kita harus dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Saya menggunakan siswa yang sering datang terlambat ke sekolah serta memiliki sifat pemarah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan atau melanggar tata tertib sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari akan pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan salah satu bagian segitiga restitusi saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang mesti pernah melakukan kesalahan dan itu adalah hal yang wajar dan manusiawi karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun berada.